Pemirsa, DKPP memutuskan untuk memberhentikan tetap alias memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU RI buntut tindak asusila yang dilakukannya. KPU RI pun akhirnya juga menunjuk komisionernya Muhammad Afifuddin sebagai PLT Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asyari. Dan keputusan ini juga berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan Komisioner KPU RI di kantor KPU RI Jakarta pada Kamis 4 Juli 2024 atau satu hari setelah putusan DKPP dibacakan. Lalu bagaimana pemirsa sebenarnya mekanisme pergantian ketua KPU dan apa dampaknya untuk pilkada yang prosesnya saat ini sedang berjalan. Kita akan bahas selengkapnya pemirsa dalam yaitu adalah KPU RI dipecat, Ketua KPU RI dipecat, siapa yang menjabat. Nah, ini pemirsa, untuk slide yang pertama kita akan langsung lihat foto yang tadi ditampilkan. Ini adalah PLT dari Ketua KPU, yaitu Muhammad Afifuddin yang langsung ditunjuk. Adapun Komisioner KPU, August Melas ini mengatakan KPU sebenarnya memiliki waktu sekitar 1 kali 24 jam atau satu hari setelah DKPP memutuskan untuk memecat Hasyim Asyari untuk mengganti sampai ditunjuknya Ketua KPU definitif yang akan dipilih melalui mekanisme yang berlaku. Nah, rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh 6 komisioner KPU pemirsa, yakni August Melas, Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan juga Idam Holik. Sementara untuk Hasyim Asyari yang sebelumnya juga merangkap sebagai anggota komisioner tak lagi dilibatkan seiring dengan putusan sanksi dari DKPP. Jadi untuk PLT yang sekarang mengemban tugas untuk mengawal nantinya kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Hasyim Asyari ini saat ini diampu oleh PLT Ketua KPU yaitu Muhammad Afifuddin. Dan berikutnya pemirsa sebenarnya aturannya seperti apa? Ketika memang ada ketua KPU atau anggota KPU yang terkena kasus atau tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai ketua KPU atau anggota KPU. Nah, kita lihat pemirsa di sini, tapi sebelum ke situ masa tugas dari PLT-nya ini berapa lama? Kalau kita lihat di pasal 72 ayat 8 PKPU nomor 5 tahun 2022 di sini dijelaskan bahwa masa tugas pelaksana tugas atau PLT sebagaimana dimaksud di ayat 7 dilaksanakan paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Dan pemirsa Komisioner KPU bidang teknis Idam Holik ini menjelaskan pergantian rapat pleno penentuan PLT Ketua KPU itu berdasarkan juga pasal 72 PKPU nomor 5 tahun 2023 yang aturannya ini terdapat sejumlah faktor alasan untuk dilakukan rapat pleno penentuan pengganti ketua KPU, yakni alasannya mulai dari meninggal dunia, berhalangan tetap, hingga diberhentikan dari jabatan ketua karena terbukti melanggar kode etik seperti kasus dari Hasyim Asyari. Nah, berikutnya pemirsa, bagaimana menentukan ketua definitifnya? Nah, ini juga sebenarnya sudah diatur di pasal 37 Undang-Undang Pemilu ayat 4 di mana salah satu poinnya adalah pergantian antar waktu atau PAW anggota KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang berhenti sebagaimana dimaksud di ayat 1 dilakukan dengan ketentuan yaitu di poin A, anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR. Jadi pemirsa, kalau kita berbicara soal bagaimana menentukan ketua definitif, ini saya mencoba mengutip dari pernyataan anggota DPR yaitu Yanuar Prihatin yang mengatakan nantinya mekanismenya DPR ini akan menunjuk nama lain sebagai ketua KPU yang masuk dalam daftar 14 nama calon anggota KPU periode 2022 lalu sampai dengan 2027. Nah, sehingga tidak lagi akan ada pembentukan panitia dan otomatis diambil dari nomor urut berikutnya. Nah, ini kan sebenarnya sempat ada disinyalir bahwa sosok tersebut adalah Iva Rosita. Dan sebelumnya ada 2 pemirsa bakal pengganti Hasyim Asyari yakni Firian Aziz dan juga Iva Rosita. Keduanya sempat memenuhi fit and proper test Komisioner KPU di tahun 2022 lalu dan keduanya sontak berhak menggantikan Hasyim Asyari bila sewaktu-waktu dicopot sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi sayangnya Firian Aziz ini telah berpulang pada 21 Mei 2022 usai jatuh sakit dan sebagai calon pengganti Hasyim, Iva Rosita yang digadang-gadang punya rekam jejak yang mentereng. Nantinya ini yang menjadi domainnya DPR pemirsa. Kita lihat lagi, selain Hasyim Asyari sebenarnya siapa saja anggota atau ketua KPU yang pernah terlibat kasus. Ini yang pertama ada Evi Novida Ginting pemirsa, di mana di Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik dipecat DKPP karena melanggar etik terkait dengan kasus manipulasi perolehan suara caleg Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 6. Selain menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Evi, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu lainnya yaitu ada Arief Budiman, kemudian yang juga merangkap pada saat itu ketua dan anggota KPU RI.
Peringatan keras juga diberikan kepada komisioner KPU lain yaitu Pramono Ubaid Tantowi, Ilham Saputra, Firian Aziz, dan bahkan Hasyim Asyari. Sanksi berupa peringatan juga diberikan kepada anggota KPU tingkat daerah yang terkait dengan kasus ini. Selain ada Evi Novida Ginting, pemirsa, ada juga Wahyu Setiawan. DKPP ini juga memecat Wahyu Setiawan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada 16 Januari 2020 tepatnya terkait dengan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yaitu Harun Masiku. Dan DKPP memutuskan bahwa Wahyu Setiawan ini melanggar etik dan dicopot dari jabatannya. Wow, Wahyu Setiawan sudah dipenjara, Harun Masikunya masih lari-lari ya. Oke, berikutnya juga ada Andi Nurpati. Ini lebih lama lagi kasusnya, pemirsa. Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum atau DKKPU ini memutuskan untuk menyarankan pada saat itu agar KPU memberhentikan Andi Nurpati sebagai anggota, dan kemudian Dewan Kehormatan KPU yang dipimpin oleh Jimli Asyidiki merekomendasikan agar KPU memberhentikan Andi ini karena terbukti pelanggaran terkait dengan kasus pemilu kada toli-toli dan kasus kepengurusan Partai Demokrat. Jadi memang Andi Nurpati ini terbukti melanggar aturan syarat sumpah janjinya sebagai anggota KPU yang tidak boleh terafiliasi apapun dari partai politik, dan tentu saja ini sontak sejumlah pihak seperti lawan dari partai politik Partai Demokrat saat itu dan juga anggota Bawaslu akhirnya mendesak agar Andi Nurpati ini diberhentikan sebagai anggota KPU begitu namanya diumumkan masuk dalam daftar pengurus Partai Demokrat. Nah, kita lihat, pemirsa, apa sih sebenarnya dampak dari pemecatan atau pemberhentian tetap Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU dan anggota terhadap jalannya proses pilkada. Kalau saya mengutip dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan sebenarnya pemerintah memastikan pilkada serentak tetap berlangsung sesuai jadwal karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU. Dari pemerintah ini menyatakan bahwa nantinya prosesnya akan berjalan dengan sesuai jadwal ya, pemirsa. Lalu bagaimana dengan Idam Holik? Berikutnya kami akan tampilkan juga, pemirsa, yang menyatakan Komisioner KPU ini berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pilkada berjalan sebagaimana mestinya. Sama senada dengan Ari Dwi Payana, memang KPU harus menyelesaikan tahapan itu sesuai jadwal yang telah diatur oleh KPU itu sendiri. Artinya dari kedua statement tadi dipastikan bahwa nantinya pilkada harusnya berjalan dengan sesuai waktu dan juga pemecatan atau pemberhentian tetap ini tidak berimbas terhadap proses yang saat ini sedang berjalan. Nah, bagaimana kemudian KPU benar-benar nantinya anggotanya, kemudian komisionernya atau ketuanya yang saat ini menjabat tidak lagi terlibat dalam kasus atau tersenggol lagi dalam kasus etik. Nah, kita lihat berikutnya ini, pemirsa, kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh DKPP saat membacakan putusan kemarin, DKPP ini meminta Bawaslu, pemirsa, secara spesifik dalam salah satu poinnya bahwa nantinya Bawaslu diminta untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Dan memang, pemirsa, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu diharapkan nantinya bisa mengawal pelaksanaan putusan pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum atau mantan Ketua KPU Hasyim Asyari karena tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda berinisial CAT. Putusan itu dibacakan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP di Jakarta pada Rabu lalu. Jadi selain meminta Presiden nantinya untuk bisa selambat-lambatnya 7 hari menjalankan putusan tersebut, tapi juga meminta Bawaslu untuk mengawasi agar kemudian marwah dari KPU itu tidak rusak begitu, apalagi di tengah proses pilkada yang saat ini berlangsung. Tapi satu yang jadi pelajaran, pemirsa, adalah nampaknya banyak PR untuk bisa menentukan siapa yang nantinya harus duduk sebagai petinggi di sejumlah lembaga negara. Jangan sampai terkena harta tahta wanita. Harta tuh udah kena Firly Bahuri di KPK, ya kan, karena kasus gratifikasi. Tahta Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi. Terakhir terkait dengan wanita di KPU RI. Semoga kedepannya kita bisa memilih orang-orang yang benar-benar kredibel yang bisa duduk di lembaga-lembaga negara yang juga punya kredibilitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.